Indonesia dan Singapura pernah memanas ketika terjadi konfrontasi Malaya, meskipun hal tersebut merupakan hal yang lumrah dikaitkan dengan masalah sensitivitas politis, dikarenakan politik Ganyang Malaya atau konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia pada tahun 1963 sampai dengan 1965 ketika Singapura masih belum memisahkan diri dari wilayah Malaysia. Pada saat konfrontasi mencapai puncaknya, pada tanggal 8 Maret 1965, ada 3 anggota marinir TNI Angkatan Laut yang mendapatkan perintah operasi militer di Singapura. Tujuannya adalah membebaskan Singapura dari neokapitalisme dan imperialisme Inggris. Mereka bernama Usman, Harun, dan Ghani bin Arub yang berhasil masuk Singapura pada tanggal 10 Maret tahun 1965 dan meledakkan McDonald House. 3 orang tewas, serta lainnya mengalami luka-luka. Setelah itu, Usman dan Harun lari melalui jalur pantai dengan perahu motor yang berhasil disergap patroli Angkatan Laut Singapura pada tanggal 13 Maret tahun 1965. Sementara Ghani, yang kabur melalui jalur lain, selamat memasuki wilayah Indonesia. Usman Harun diadili di pengadilan Singapura, dihukum gantung pada tanggal 17 Oktober tahun 1968, dan sejak tanggal itu, Soeharto membekukan hubungan diplomatik dengan Singapura. Singapura kini bersikap tinggi hati. Hampir setiap tahun Singapura protes terkait asap yang berasal dari Sumatera, padahal asap itu dihasilkan dari perusahaan Malaysia dan Singapura sendiri. Tidak ada reaksi dari Presiden Republik Indonesia, sementara Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri Indonesia menanggapi dengan dingin. Menko Polhukam tidak mau ambil pusing dari tingkah Singapura itu. Komisi 1 bereaksi keras. Mereka menganggap Singapura berlebihan dan telah mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Indonesia dan Singapura merupakan 2 negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Jika dilihat dari data yang dibagikan oleh Global Firepower, Indonesia akan dengan mudah untuk bisa menggerus atau menghancurkan Singapura. Pasalnya kekuatan tempur dan armada militer yang dimiliki oleh Indonesia jauh lebih unggul dari Singapura. Bahkan sumber mengatakan jika Indonesia dalam skala global merupakan salah satu raksasa dunia. Pasalnya armada militer dan kekuatan tempur Indonesia mendapatkan ranking 16 dunia. Sedangkan Singapura diposisikan dalam urutan ke-40 sebagai negara dengan kekuatan tempur dan armada militer dalam skala global. Namun apa yang akan terjadi jika suatu saat Indonesia berseteru? Jika Indonesia melakukan invasi terhadap Singapura, Tentara Nasional Indonesia akan menghadapi 72.000 personel militer yang dimiliki oleh Singapura. Dari sisi darat, Indonesia akan menghadapi 170 tank canggih yang dimiliki oleh Singapura, serta berbagai alutsista tempur lainnya. Di bagian udara, Singapura akan mengerahkan 100 jet tempurnya, yang terdiri dari 40 jet tempur F-15ID, serta 60 unit jet tempur F-16D. Sedangkan di bagian laut, Singapura akan menghadang Indonesia dengan 6 unit kapal frigate dan 6 unit kapal korvet, serta 4 unit kapal perang utamanya. Singapura bukanlah negara yang pantas dibandingkan dengan Indonesia untuk teknis skenario konflik militer. Singapura merupakan daerah yang sangat kecil. Mereka berada dalam wilayah jangkauan tembak misil balistik jarak pendek dan menengah Indonesia. Seandainya konflik militer harus terjadi, Indonesia tidak perlu bersusah payah melakukan reconnaissance. Semua target di Singapura sudah terlihat oleh Indonesia. Semua target sudah dikunci. Bahkan sebelum perang pecah, semua target vital, mulai dari pipa gas, pabrik-pabrik, depot minyak, pembangkit listrik, pusat telekomunikasi, dan lain-lain. Kita tahu persis berapa pesawat mereka, peta hanggar mereka, pesawat nomor berapa disimpan di hanggar mana, di mana menyimpan senjata, di mana memasang senjata, di mana hanggar maintenance, dan lain-lain. Setiap pesawat mereka sudah dalam jangkauan SAM Indonesia, bahkan ketika masih dalam keadaan parkir. Mereka akan segera ditembak jatuh, tepat pada saat detik roda pesawat mereka lepas dari landasan pacu. Kita tahu persis koordinat pelabuhan militer mereka, kapal apa saja di sana, dan kapan mereka lepaskan tali untuk berangkat. Sementara dari sumber daya alam, cadangan minyak Singapura adalah 0. Bagaimana mau perang tanpa bahan bakar? Satu-satunya jalan masuk lewat laut menuju Singapura adalah lewat Selat Malaka. Kalau perang terjadi, kapal-kapal kargo pengirim suplai sudah pasti akan dihajar misil Indonesia dari darat,
bukan dari pesawat, bukan dari kapal perang Indonesia. Sambungan pipa-pipa minyak dan gas dari Malaysia sudah pasti akan kena hajar misil dari sejak pertama. Dalam hal ini, kondisi geografis Singapura sangat tidak menguntungkan untuk pertahanan. Indonesia bisa membungkam Singapura dalam 30 menit, terhitung dari deklarasi perang. Melumpuhkan seluruh angkatan perangnya tanpa menggerakkan satupun pesawat, kapal, ataupun tentara, terlepas berapapun banyak dan canggihnya peralatan tempur mereka. Misil-misil site yang bisa menjangkau Singapura terdapat lebih dari 100 titik, tersebar di Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Indonesia sendiri memiliki total 153 misil site. Setiap site mampu meluncurkan salvo 12 misil per 10 detik. Kira-kira seberapa kuat pertahanan anti-misil Singapura menghadapi salvo ratusan misil dari daratan Indonesia non-stop? Indonesia punya stok misil yang cukup untuk salvo berkepanjangan tanpa henti selama 8 jam bila semua site dipakai sekaligus. Andai hanya 30 site yang dipakai untuk menghujam Singapura, itu artinya 360 misil setiap 10 detik non-stop berjam-jam seperti hujan. Terbayang pekatnya keadaan di Singapura dengan ledakan misil terus-menerus berjam-jam. Sehebat-hebatnya angkatan udara mereka, tidak cukup sama sekali jumlahnya untuk mengunci air superiority di langit Indonesia. Bahkan untuk armada sebesar Amerika pun belum cukup untuk mengunci air superiority. Jika ada pesawat Singapura yang berani lepas landas, kerjaan mereka dari sejak lepas landas adalah sibuk menghindar dari SEM Indonesia. Berapapun sisa yang beruntung bisa lolos, sudah ditunggu oleh armada Sukhoi Su-30 Indonesia yang segar berangkat dari kandangnya. Kalaupun mereka masih sangat amat beruntung, bisa terbang pulang kembali ke markas, mereka akan terbang bersama misil-misil yang sedang menuju markas mereka. Angkatan Laut Singapura tidak akan berguna. Sebelum pecahnya perang, Indonesia sudah akan menebar ladang ranjau untuk mencegah kapal selam mereka kabur, apalagi masuk ke wilayah Indonesia, sekaligus mencegah kapal dari luar masuk ke Selat Malaka. Kalau kapal mereka masih di port, artinya terisolasi total. Kalaupun mereka lolos, bisa berangkat sebelum ladang ranjau siap, mereka tidak akan bertahan lama di laut. Begitu kapal selam mereka naik ke permukaan, mereka akan temukan bahwa pangkalan mereka sudah rata dengan tanah, tidak ada lagi tempat untuk isi suplai dan isi ulang amunisi. Keadaan geografis Singapura sangat tidak menguntungkan untuk menahan serangan. Mereka tidak punya suku cadang berat yang diproduksi di dalam negeri. Port mereka besar, sangat besar, bahkan bisa mengakomodasi kapal induk lengkap dengan Battle Task Force-nya. Sayangnya, mereka tidak bisa produksi suku cadang sendiri, apalagi bangun kapal sendiri. Semua kapal mereka dibeli dan dibangun di galangan luar negeri. Galangan kapal Indonesia bukan hanya sanggup memproduksi suku cadang, bahkan kapalnya pun kita bangun sendiri. Jangbogo Class Attack Submarine dan Stigma Class Corvette adalah kapal stealth generasi terakhir dan mereka dapat dibuat di Indonesia. Jadi Indonesia memiliki kemampuan regenerasi dan maintenance yang jauh berlipat kali ganda lebih cepat dari Singapura. Jumlah tenaga kerja Indonesia jauh lebih berlimpah, sehingga Indonesia bisa dengan yakin menjamin bahwa tenaga kerja yang dibutuhkan pasti dapat terpenuhi, bahkan dalam keadaan stress production, di mana produksi harus dipaksa menghasilkan 3 kali lebih banyak dan 3 kali lebih cepat. Bukan cuma itu, Indonesia punya dana dan sumber daya alam yang cukup untuk mengakomodasi perang. Sedangkan Singapura, mereka punya dana namun tidak punya sumber daya alam. Membeli dari negara lain dalam keadaan perang adalah hal yang mustahil karena jalur untuk mengirim ke tujuan penuh dengan resiko. Singapura adalah sahabat kita yang malang. Mereka merupakan negara jajahan Inggris, sehingga mereka tidak punya pilihan selain melaksanakan kebijakan penguasaannya. Salah satu contohnya adalah mendukung program F-35. Pada Januari tahun 2019, Singapura merogoh koceknya dalam-dalam, akhirnya hanya sanggup membeli 4 unit jet tempur F-35. Kehebatan F-35 adalah BVR, atau Beyond Visual Range, artinya F-35 bisa mendeteksi musuhnya jauh sebelum musuhnya bisa mendeteksi dia, jauh di luar jarak pandang, di mana musuh dapat melihat satu sama lain. Bagaimana BVR ini bisa berfungsi dengan baik kalau pesawat mereka sudah dalam jarak pandang, bahkan ketika masih di parkiran? Singapura merupakan korban iklan persenjataan barat. Mereka memberi peralatan yang tidak mereka butuhkan, atau peralatan yang tidak bisa berfungsi maksimal dalam keadaan geografis mereka.